Film Ayat-Ayat Cinta bukan hanya membuka pintu popularitas buat Zaskia. Lebih dari itu, film ini adalah jelujur pembuka jodohnya. Zaskia tak pernah menyangka jika ia jatuh hati pada sang sutradara Hanung Bramantyo. Karena di awal jumpa, bukan senyum atau sapa halus yang ia terima. Di saat itu, Zaskia justru menjurai kesal dan kecewa lantaran sang sutradara terkesan mengabaikan dirinya. Padahal Zaskia hanya ingin berakting maksimal. Ia juga tak berharap menggapai asmara di lokasi syuting. Zaskia, bunga cantik itu, terayun angin dan mencari ujung gelagah agar tak rebah ke tanah. Namun ia tak pernah tahu jika gelagah itu adalah Hanung, sang sutradara yang membuatnya kesal di awal jumpa. Kenal Mas Hanung pertama di Ayat-Ayat Cinta. Syuting Ayat-Ayat Cinta, dulu aku pertama masuk kembali lagi masa SMP, aku dibully. Jadi Mas Hanung itu pengennya yang mainin karakterku Nora itu bukan aku. Jadi sebagai laki-laki yang idealis dia pengennya betul-betul perempuan Mesir, tapi produser maunya aku yang mainin. Aku nggak tahu segala hal itu, tiba-tiba aku datang ke lokasi buat reading awal-awal. Kok pemain yang lain kalau Mas Hanung ketemu Melanie, ketemu Rianti, Karissa tuh bisa hangat hai dan semua krunya tuh bisa menyapa dengan hangat gitu kan. Kok kalau ke aku mereka nggak ada yang nyapa, nggak ada yang apa, cuman oh ya tunggu sini ya, nggak yang. Terus mereka masuk ke ruangan aku yang nggak diajak. Aku ngerasa kok aku syuting dibully ya gitu. Baru pertama kali lagi ngerasain datang ke lokasi syuting kan biasanya kan emang di servis sini mbak, sini ruang make upnya apa segala macam. Kok ini aku dibuat tidak nyaman, dibuat nggak pengen syuting gitu kan. Cuman aku bertahan di situ. Cuman aku benci banget sama Mas Hanung dan timnya saat itu gitu kan. Aku benci banget, cuman aku tahan. Makanya aku kalau syuting aku bawa, kebetulan aku ada teman dekat dulu kan. Banyak banget teman dekatnya. Ada teman dekat kayak nemenin terus sama Mas Pupuku juga nemenin aku terus kalau syuting gitu kan. Ya, pada waktu itu sebenarnya ada satu kondisi yang memang Zaskia itu tidak kita kehendaki karena memang ada unsur pemaksaan, ada unsur titipan. Ya, saya sebagai sutradara kan tidak mau kan ini film kotor karena titipan. Jadi waktu itu memang ada titipan bahwa kalau mau membuat film Islam maka Zaskia harus ikut gitu kan. Nah itu yang membuat kondisi situasi syuting menjadi tidak nyaman kita dengan Zaskia gitu kan. Apalagi pada saat itu Zaskia seperti menjaga jarak dengan kita gitu kan, tidak ngeblend gitu kan. Padahal pada saat itu memang saya di dapur film memang selalu menerapkan pemain-pemain yang bisa ngeblend dengan kru karena kita tidak mau membedakan antara pemain dan kru. Perbedaan dan segala jurang pertentangan adalah warna yang membaluri Zaskia dan Hanung. Mereka bagai bumi dan langit yang tak bisa menyatu, namun di saat semua beda makin menganga, semilir cinta datang membelai, mengalirkan aura yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata. Namun kembali sang bunga di ayun bimbang, hingga sejenak ia pergi meninggalkan kata hatinya yang masih samar. Di saat itu, Zaskia justru melabuhkan hati pada pria yang bukan Hanung namanya. Kalau proses film Ayat-Ayat Cinta berlanjut, dari situ kemudian di hari terakhir Zaskia main, dia ngomong sama saya, kenapa Mas Hanung memusuhi saya gitu kan. Terus saya kaget dengan pernyataan yang sangat belak-belakan itu kan, memusuhi kamu gitu kan. Iya, kenapa semua kru seolah-olah menjauh dari saya. Terus saya balik, yang menjauh adalah kamu yang tidak ngeblend dengan kita gitu. Pada saat pertama kali kamu masuk di sini, itu kondisinya adalah kita semua dipaksa dimasukkan dalam suatu kondisi bahwa kita harus memilih kamu sebagai Aisyah. Itu yang membuat kita menjadi underestimate sama kamu. Tapi dengan pertemuan itu tadi, dengan ngomong terbuka seperti itu tadi, itu menjadi poin buat kita bahwa Zaskia akhirnya jadi mengerti, ya kan? Terus saya juga jadi mengerti siapa Zaskia. Setelah itu baru kemudian keadaan yang tadi tidak enak menjadi cair, terus akhirnya kita menjadi berteman. Nah dari situ kemudian saya sering, setelah Ayat-Ayat Cinta meledak, saya sering ketemu dengan dia. Kemudian kebetulan memang satu pengajian juga di tempatnya Pak Din Samsudin gitu kan, kita sampai ketemu, kita saling kita saling ada gesekan di situ. Dari situ kemudian tumbuh rasa cinta dan sebagainya.
udah dekat sama Mas Hanung, taunya aku sama yang Syria nggak jadi dekat lagi gitu kan. Aku dekat sama yang lain lagi. Meski telah menjauh dari Hanung, namun layar cinta Zaskia masih tertinggal di relung hati Hanung Bramantyo. Jejak inilah yang dibawa sang sutradara dengan menyusuri segala rintang dan cobaan. Zaskia tak pernah menyangka jika Hanung terus memburunya, karena di saat itu Zaskia sudah menemukan dermaga hatinya. Namun sekali lagi, cinta tak bisa ditebak muaranya. Kerasnya tekad Hanung pada akhirnya mengusik hati Zaskia. Disinilah Zaskia baru menyadari betapa kehadiran Hanung membuat udara di sekelilingnya terasa beraroma cinta. Aku juga masih belum tahu mau nikah dengan siapa, tapi aku bilang sama mereka berdua, aku mau nikah. Siapapun yang datang ke rumah duluan, yang ngelamar, aku akan nikah dengan dia. Terserah, aku gak bisa milih antara kalian berdua, aku bilang gitu. Yang datang ke rumah duluan, aku nikah dengan yang itu. Itu bimbangnya seperti apa, itu luar biasa banget. Aku sharing sama sahabatku, gue nikah sama yang mana nih? Karena aku pengen nikah, tapi aku masih bingung sama dua pilihan yang ini gitu kan. Terus sampai akhirnya taunya yang datang duluan Mas Hanung, dan aku bersyukur sekali aku nikah sama Mas Hanung karena aku tidak bisa membayangkan kalau aku nikah dengan orang yang tidak satu dunia dengan aku. Dia orangnya kan sama aku pribadi ya, dia jarang cerita yang dia manggil aku Noni. Non, gimana? Atau dia mau mulai cerita, enggak gitu. Tapi lebih aku sih yang nanya ke dia, kenapa? Lo mau apa? Sebenarnya hati lo tuh seperti apa gitu. Di situ baru dia ngungkapin gitu. Hatinya sebenarnya begini, maunya seperti ini gitu. Tapi sampai di titik yang dia yakin sama Mas Hanung, dan aku bilang kalau memang yakin ya lo jalanin apa yang memang sudah lo pilih di hati lo gitu. Jangan satu saat lo memilih orang lain yang memang nggak mensupport lo sebagai artis gitu, lo sebagai public figure, lo sebagai Zaskia Adiameka. Terus taunya Mas Hanung udah bilang, aku akan ngelamar ya gitu. Minta izin ke mama susah, karena Mas Hanung kan duda. Ya kebetulan dari 7 bersaudara aku yang mau nikah pertama. Terus masa baru mau nikah pertama, mau nikahnya sama duda, udah punya anak pula gitu kan. Orang tua mana sih yang mau ngelepas sih anak pertamanya, anak lo yang mau nikah, bukan anak pertama sih. Tapi dari seluruh anak yang dia punya nih baru pertama anak mau nikah, masa mau dilepas ke duda punya anak. Emang gak bisa nyari yang single, itu susahnya luar biasa banget buat minta izin. Kendalanya banyak sekali. Kendala pertama adalah orang tua, gitu kan. Bagaimana keluarga Zaskia melihat saya ya duda, gitu kan. Sudah pernah bercerai, ada trauma, gitu kan. Gitu kan. Meskipun saya meyakinkan bahwa saya sudah berubah, tapi kan masa silam kan seolah-olah selalu membayang-bayangi. Itu satu. Yang kedua, kemudian pada saat itu Zaskia memang sedang punya pacar ternyata. Ya kan, yang punya pacar yang dia idam-idamkan, yang punya keinginan untuk dia menikah sama si pacar itu. Jadi saya merasa seperti kendalanya itu adalah kendala orang tua, yang kedua adalah kendala bahwa dia juga masih bimbang gitu kan, masih bimbang sama saya. Sementara kondisi saya adalah kondisi di mana saya butuh dia gitu kan. Saya ketergantungan sama dia. Itu yang membuat situasi menjadi kacau. Pernikahan adalah muara yang terindah bagi pengembaraan asmara. Zaskia pun akhirnya rebah dalam mihrab cinta. Bersama Hanung, mereka berikrar sehidup semati di sucinya pernikahan. Momen indah di tanggal 14 September tahun 2009 lalu tercatat sebagai keindahan yang tak terperi. Meski untuk melangsungkannya, Zaskia dan Hanung membutuhkan mental baja. Karena saat pinangan terucap, maka secepat itu pula pernikahan dilangsungkan. Terus aku bilang, ya udah aku mau nikah besok. Ya udah kalau mau nikah besok, mama ditantangin kan orang yang paling ini juga kan. Ya udah kalau mau nikah besok nikah aja, coba aja kalau bisa. Aku telepon Mas Hanung, dia lagi di Bangkok. Bi, aku manggil dia Abi. Bi, mama udah ngizinin shoot kita nikah nih gitu kan. Oh ya kapan? Besok. Oh ya udah aku pulang dari Bangkok sekarang. Kemudian Mas Hanung juga udah siap, dan emang salah satu untungnya dia sudah pernah menikah, jadi nggak bertele-tele yang nikah tuh harus ada lamaran, ada apa, keluarganya pun juga udah santai aja gitu kan, mungkin karena emang udah pernah sekali gitu kan, jadi sekarang yaudah yang penting lu nikah lagi gitu kan. Akhirnya keluarganya datang semua dari Jogja, Mas Hanung pulang dari Bangkok, terus akhirnya keluarga udah kumpul semua di Jakarta. Aku bilang sama mama, mah bener ya iya nikah besok ya gitu kan. Akhirnya besoknya aku habis syuting tuh jam 4 pagi sampai jam 5 pagi.
Terus kita cari masjid, aku mama berdua muter-muter mau nikah di mana nih gitu kan. Mau nikah di mana buat ntar malam, itu lucu banget. Mau nikah di mana, kita muter masjid. Udah di sini aja ya udah, habis gitu kita beli bakso di Blok M. Ini buat cateringnya ya mah, buat makan malamnya ntar kalau ada tamu gitu kan. Kebetulan alhamdulillah omku kan wali kota Jakarta Selatan, jadi dia bisa membantu untuk penghulu. Jadi aku telepon, om aku mau nikah, kapan? Malam ini. Kalau aku suruh urus surat-surat itu kan pasti takes time gitu kan. Oh ya udah om yang urus deh penghulunya, toh niatku juga baik kan. Jadi aku tidak memanfaatkan posisi omku yang wali kota untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi aku mau menikah minta tolong disegerakan buat malam ini. Jadi kata omku, ya udah kalau gitu om siapin masjidnya di sini, di Attaqwa, terus penghulunya om yang siapin jam berapa. Ntar aja, itu lah bulan puasa kan. Perjuangan Saskia untuk bisa memasuki Mas Hanung ke keluarga itu besar. Apalagi perjuangan Mas Hanung juga untuk ke keluarga aku itu besar banget gitu. Karena Mama kan pasti pengennya mendapatkan seorang, awalnya kan Saskia ini kan maksudnya Saskia ini juga kan belum pernah menikah. Jadi pengennya yang pertama supaya bisa dapat yang pertama juga gitu. Tapi kan kebetulan Mas Hanung ini kan sudah pernah ada masa lalu yang memang sudah menikah dan punya anak. Jadi Mama sebenarnya pengennya kalau bisa yang sama-sama masih sendiri, kenapa enggak gitu. Tapi memang aku bilang kalau dilihat dari perjuangan mereka berdua gitu, dari Mas Hanung untuk masuk ke Mama dan terutama ke aku, karena kan Saskia ngelangkain aku gitu. Jadi perjuangan dia untuk ngomong ke aku, perjuangan Mas Hanung untuk ngomong ke aku untuk minta dia mau ngelangkahin aku pun itu juga aku lihat gitu pengorbanannya. Jadi pada saat akhirnya Mama bilang oke, besoknya lamaran, Seninnya nikah, Selasa misalnya gitu kan. Jadi cuman tek nikah gitu, nggak ada persiapan sebulan 2 bulan gitu. Ya buat saya sih sebenarnya ketika itu sudah dapat restu dari orang tua, sudah dapat lampu hijau dari orang tua dan Saskia juga sudah sudah memilih saya, dipercepat saja menikah. Karena kalau enggak akan timbul zina nanti kan, ya kan, akan timbul dosa, akan zina, akan timbul fitnah gitu kan. Toh selama 2 tahun ini fitnah sudah banyak sekali gitu kan. Dulu cinta sama Mas Hanung mungkin misalnya kalau dibilang pas awal nikah mungkin baru 50% gitu. Sisanya cuman nanti aku mau pelajarin lah gitu.